Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Ustazah doakan semoga antum selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan nama Ustazah Fiska Zolasari SSI. Ustazah biasa dipanggil dengan Ustazah Zola. Di kelas 5 ini Ustazah akan mengajar antum di bidang studi budaya alam Minangkabau. Ustazah akan mengajar antum di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Oke, anak-anak ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini, ustazah akan menjelaskan kepada antum bagaimana peninggalan sejarah atau prasasti di Minangkabau. Untuk lebih jelasnya, marilah antum saksikan video berikut ini. Menhir. Apa itu menhir? Menhir adalah peninggalan sejarah pada zaman batu. Yang pertama adalah zaman batu kecil yang disebut dengan mikrolitikum. Pada saat nenek moyang kita sudah mulai membuat pisau, tombak, anak panah, dan sebagainya dari batu kecil. Yang pertama adalah menhir, lasuang batu, tugu, dan gua-gua. Zaman batu besar yang disebut dengan megalitikum, pada zaman nenek moyang kita telah membuat menhir, lasuang batu, dan gua-gua serta tempat duduk penghulu di lapangan Medan dan Bapane. Pada masa dahulu, menhir digunakan sebagai sarana pemujaan terhadap arwah yang telah meninggal. Sedangkan kegunaan menhir pada masa sekarang adalah sebagai tanda bukti sejarah. Yang pertama di Kecamatan Gunung Mas, menhir banyak terdapat di Negari Mahat, Koto Tinggi, Ampak Gadang, dan yang lainnya. Di Kecamatan Arau, menhir ditemukan di Koto Tuwo, Lubuk Batingko, dan Payo Basuang. Sedangkan di Kecamatan Gugua, menhir ditemukan di Kenagarian Gugua, Balubui, Sungai Talang, dan Kubang. Menhir paling banyak ditemukan yaitu di Koto Tinggi. Bentuk menhir adalah berbentuk kepala binatang, tumbuh-tumbuhan, dan berbentuk pedang. Balai Saruang adalah balai yang hanya terdiri dari satu ruang. Balai Nan Panjang adalah balai yang panjang terdiri dari 17 ruangan dan letaknya di daerah Tabe. Batunggak lareh jilatang, baparan akah lundang, bakasau tulang ikan, batabo puluy-puluy, bagandang saliguri, bagantang jange umo. Untuk tempat bermusyawarah dan membuat undang-undang. Yang kedua, untuk memutuskan perkara adat. Yang ketiga adalah sebagai lambang budaya Minangkabau. Balai Saruang terdiri atas satu ruang dan balai yang pertama didirikan dan digunakan oleh Bodi Caniago dan Koto Piliang. Sedangkan Balai Nan Panjang terdiri dari 17 ruang dan digunakan oleh Bodi Caniago. Balai aliran Koto Piliang, lantainya bertingkat, ujung ke ujung putus di tengah, dinamakan Labua Gajah. Balai aliran Bodi Caniago, lantainya datar,
atau yang disebut dengan membasui dari bumi. Titik dari Ateh. Membasui dari bumi. Penghulu Koto Piliang bertingkat-tingkat. Penghulu Bodi Caniago tidak bertingkat. Anak-anak Ustazah, bagaimana, apakah antum semua sudah memahami apa yang telah Ustazah jelaskan di video tadi? Tentunya Ustazah berharap antum-antum semua dapat memahaminya. Sekian dulu dari Ustazah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.